Gibran, bayangkan, jika nasib negeri ini ternyata sudah diperingatkan jauh sebelum semuanya terjadi. Bukan lewat pidato, bukan lewat debat politik, tapi lewat tanda-tanda yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang peka terhadap alam tak kasat mata. Beberapa bulan terakhir, satu nama terus disebut, satu simbol terus muncul, dan satu ramalan mulai terasa seperti kenyataan yang perlahan mendekat. Tentang sosok yang dijaga kekuatan besar, tentang singa putih, dan tentang pertarungan yang tak hanya terjadi di dunia nyata. Sebagian menganggap ini hanya cerita mistis. Sebagian lagi mulai takut karena terlalu banyak kejadian yang terasa bukan kebetulan. Malam ini, kita akan membongkar rangkaian peristiwa yang jarang dibahas, konflik tersembunyi yang tak pernah muncul di berita, dan pilihan berbahaya yang bisa mengubah arah masa depan. Ini bukan sekadar kisah ramalan. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan harga mahal dari sebuah takdir. Dan sebelum semuanya terlambat, mari kita mulai dari tanda pertama yang membuat semua orang akhirnya sadar bahwa tahun ini bukan tahun biasa. Langit Jakarta malam itu tampak berbeda, seolah diselimuti tirai tipis berwarna merah keunguan yang membuat cahaya bulan tampak pucat. Angin berembus dingin menembus sela-sela gedung, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tengah kesunyian itu, sebuah apartemen di lantai paling atas justru dipenuhi cahaya lilin yang bergetar pelan, menciptakan bayangan bergerak di dinding seperti makhluk yang sedang menari tanpa suara. Di ruangan itu, Hart Gumai duduk bersila dengan mata terpejam, kedua telapak tangannya terbuka menghadap langit-langit. Nafasnya teratur, namun urat di lehernya menegang, menandakan tubuhnya sedang menahan tekanan yang tidak kasat mata. Detik demi detik berlalu, hingga udara terasa semakin berat, seolah ruangan tersebut dipenuhi energi yang terus memadat. Tiba-tiba dadanya bergetar hebat, seperti dihantam gelombang panas dari dalam. Keningnya mengernyit, bibirnya bergetar menyebut nama-nama yang tak terdengar jelas. Lilin-lilin di sekelilingnya berkedip serempak, lalu sebagian padam tanpa sebab, menyisakan asap tipis yang berputar membentuk pusaran kecil di udara. Dalam penglihatannya, hamparan luas terbentang, dipenuhi kabut yang bergerak perlahan seperti lautan sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat yang mengguncang tanah. Setiap hentakan terasa seperti denyut jantung raksasa yang memanggil sesuatu dari dasar kesadaran. Kabut itu terbelah, memperlihatkan sosok singa berbulu putih berkilau, jauh lebih besar dari ukuran makhluk hidup manapun. Matanya bersinar biru tajam, memancarkan wibawa yang membuat siapapun ingin menunduk. Di kepalanya terpasang mahkota emas dengan retakan halus, seolah menandakan kejayaan yang pernah terluka, namun belum pernah benar-benar runtuh. Makhluk itu menatap lurus ke arahnya, lalu membuka mulut tanpa mengeluarkan suara, tetapi pesan itu bergema jelas di benaknya. Waktunya hampir tiba, dan jalan telah dibuka meski penuh rintangan. Ada nama yang tak boleh disebut, ada arah yang tak bisa dihindari, dan ada kekuatan yang tak boleh disalahgunakan. Saat singa itu melangkah mendekat, tanah di sekelilingnya mulai retak, memancarkan cahaya dari celah-celah sempit. Cahaya itu menjalar seperti urat nadi menuju kakinya, membuat tubuh Hart Gumai terasa terikat oleh sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertelan oleh gema yang semakin menguat. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul di sisi penglihatan, bergerak cepat seperti asap beracun yang mencoba menutup cahaya. Sosok-sosok samar tampak merentangkan tangan, seolah ingin menarik mahkota dari kepala sang singa. Ketegangan menyebar, menandakan bahwa apa yang akan terjadi bukan sekadar soal kemenangan, melainkan pertarungan panjang yang belum menemukan akhir. Hart Gumai tersentak bangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup keras, seakan masih mengejar irama langkah raksasa yang barusan ia saksikan. Pandangannya menyapu ruangan, memastikan bahwa semua hanya terjadi dalam batinnya, meski udara masih terasa syarat oleh sesuatu yang belum pergi. Ia menunduk, tangannya gemetar, menyadari bahwa penglihatan tadi bukan sekadar bayangan tidur. Ini adalah pertanda yang akan mengguncang banyak pihak, membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi siapapun yang terlibat. Di balik sunyi apartemen itu, sebuah takdir besar baru saja mengetuk, menunggu untuk dibuka meski risikonya tak terbayangkan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai jendela, namun kegelisahan dari malam sebelumnya masih melekat kuat di dada Hart Gumai. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai,
mencoba memahami arti dari pesan yang begitu berat. Setiap tarikan napas terasa seperti mengangkat beban yang tak terlihat. Telepon genggamnya bergetar berkali-kali, notifikasi berdatangan tanpa henti. Undangan wawancara, pesan dari produser, hingga panggilan tak dikenal bercampur menjadi satu. Desas-desus rupanya telah lebih dulu menyebar, seakan ada yang mendorong penglihatan itu keluar sebelum ia sempat bersiap. Di sebuah stasiun televisi swasta, suasana studio dipenuhi bisik-bisik penuh rasa penasaran. Kru teknis saling bertukar pandang, menyadari bahwa sesi ini tak akan berjalan seperti biasanya. Kamera disiapkan, lampu sorot menyala, dan kursi narasumber diletakkan tepat di tengah, seolah menjadi pusat dari badai yang akan segera pecah. Saat Hart Gumei melangkah masuk, langkahnya mantap namun sorot matanya menyimpan kehati-hatian. Ia duduk, merapikan napas, lalu menatap lurus ke depan ketika lampu indikator menyala merah. Pembawa acara membuka percakapan dengan pertanyaan ringan, namun arah pembicaraan segera bergeser ke topik yang paling ditunggu publik. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara, memilih kata dengan penuh pertimbangan. Ia menyebut adanya sosok besar yang dijaga oleh kekuatan tingkat tinggi, simbol yang hanya muncul dalam kisah kepemimpinan luar biasa. Tanpa menyebut nama, ia menggambarkan singa putih sebagai penjaga jalan yang penuh liku, bukan sebagai pemberi jaminan keberhasilan mutlak. Ucapan itu langsung memicu gelombang reaksi. Potongan video menyebar cepat di dunia maya, judul-judul sensasional bermunculan, dan tafsir liar berkembang tanpa kendali. Sebagian memuja, sebagian mencibir, sementara yang lain mulai merasa cemas karena makna di balik simbol tersebut dianggap terlalu dekat dengan realitas politik. Di sudut kota yang lain, seorang pria muda menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Ia mengenali isyarat yang dibicarakan, meski tak pernah meminta keterkaitan dengan hal-hal gaib. Ada perasaan tidak nyaman, seolah kehidupannya sedang dipertontonkan tanpa izin. Ia mencoba menenangkan diri dengan kembali fokus pada agenda harian, namun setiap langkah terasa diawasi oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Orang-orang di sekelilingnya mulai bersikap berbeda, tatapan mereka memuat harap sekaligus tekanan, seakan menunggu arah yang harus diikuti. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sorotan, beberapa figur berpengaruh berkumpul dalam ruangan tertutup. Mereka mendiskusikan satu hal yang sama, bukan soal kebijakan, melainkan soal tanda-tanda yang dianggap mampu menggeser peta kekuasaan. Keputusan harus diambil sebelum arus menjadi terlalu kuat untuk dibendung. Percakapan berubah menjadi rencana, dan rencana beralih menjadi langkah tersembunyi. Ada yang memilih pendekatan rasional, ada pula yang tak ragu memanfaatkan jalur spiritual demi menghalangi jalannya. Simbol yang dianggap berbahaya bagi kepentingan lama. Malam-malam sunyi mulai diisi oleh ritual yang tak pernah muncul di berita. Hart Gumei merasakan perubahan itu tanpa perlu diberitahu. Setiap kali ia memejamkan mata, tekanan di kepalanya kembali muncul, menandakan adanya tarikan dari dua arah yang saling berlawanan. Ia sadar, sejak membuka pesan tersebut ke hadapan publik, dirinya telah menjadi bagian dari pusaran yang sulit dihentikan. Di tengah kekacauan yang terus menguat, satu hal menjadi semakin jelas baginya. Ramalan ini bukan sekadar kisah tentang seorang figur, melainkan tentang benturan besar antara harapan, ambisi, dan kekuatan yang bekerja di balik layar. Dan bab yang baru saja dimulai akan membawa dampak jauh lebih luas daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kota perlahan memasuki fase yang terasa ganjil, seolah ada arus tak terlihat yang menggeser ritme kehidupan banyak orang. Berita politik berseliweran, namun di balik itu muncul kisah-kisah aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Pertemuan penting mendadak batal karena insiden kecil, keputusan besar berubah arah hanya karena firasat yang tak masuk akal. Pria muda yang namanya semakin sering disebut publik mulai merasakan perlindungan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dalam beberapa kesempatan, ia lolos dari situasi genting tanpa tahu bagaimana caranya. Bukan keberuntungan biasa, melainkan rangkaian kejadian yang terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Di saat bersamaan, kelompok-kelompok yang merasa terancam mulai meningkatkan langkah. Mereka mencari cara untuk mematahkan pengaruh yang dianggap tumbuh terlalu cepat. Bukan hanya lewat strategi politik, tetapi juga melalui jalur yang jarang dibicarakan di ruang terbuka. Di sebuah bangunan tua di pinggiran kota, asap dupa mengepul tebal, memenuhi ruangan dengan aroma getir.
Sosok-sosok berkerudung duduk melingkar, membisikkan mantra yang tak dikenal dalam bahasa modern. Tujuan mereka satu, memutus jalur kekuatan yang diyakini melindungi sosok yang tengah naik daun. Namun setiap upaya yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan. Api lilin padam tanpa sebab, suara aneh terdengar dari sudut ruangan, dan perasaan takut merayap di antara mereka. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menolak setiap niat buruk sebelum mencapai sasaran. Hart Gumei merasakan semua itu melalui mimpi yang datang bertubi-tubi. Ia melihat benang-benang cahaya membungkus sosok singa putih, membentuk perisai yang sulit ditembus. Di sekelilingnya, bayangan hitam mencoba mendekat, tetapi selalu terpental sebelum menyentuh pusat cahaya. Setiap kali terbangun, kepalanya terasa berat, seakan baru kembali dari perjalanan jauh. Ia menyadari, pertarungan sudah dimulai meski belum ada yang berani menyebutnya secara terang-terangan. Yang terjadi bukan hanya di dunia nyata, melainkan juga di ruang yang tak bisa direkam kamera. Sementara itu, tekanan publik terhadap sang figur semakin besar. Harapan ditempelkan padanya seperti beban yang tak pernah diminta. Setiap gerak-geriknya menjadi sorotan, setiap keputusan kecil dibesar-besarkan, menciptakan suasana yang sulit dihindari meski ia berusaha tetap tenang. Di balik sikap tenangnya, ia mulai mempertanyakan batas antara pilihannya sendiri dan dorongan yang seolah datang dari luar kesadarannya. Ia takut jika suatu saat tak lagi tahu apakah langkah yang diambil benar-benar lahir dari keyakinan, atau hanya mengikuti arus yang terlalu kuat untuk dilawan. Ketika malam turun, ia sering terjaga tanpa alasan jelas, merasakan kehadiran yang mengawasi tanpa menunjukkan wujud. Tidak mengancam, tetapi juga tidak sepenuhnya menenangkan. Sebuah perlindungan yang sekaligus mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar di kemudian hari. Sementara kelompok bayangan terus menyusun rencana baru. Mereka mulai menyadari bahwa pendekatan lama tidak lagi mempan. Jika jalur gelap gagal menembus perisai, maka satu-satunya cara adalah menyerang melalui opini, menciptakan keraguan, dan memecah dukungan dari dalam. Benih-benih fitnah pun mulai disebar perlahan, memanfaatkan celah kecil dalam perjalanan sang tokoh. Cerita dibelokkan, niat dipelintir, hingga kebenaran menjadi kabur di mata sebagian orang. Serangan kini tidak lagi berupa ritual, melainkan gelombang narasi yang siap menghantam citra. Hart Gumei hanya bisa menatap perkembangan itu dengan dada sesak, menyadari bahwa konflik ini baru memasuki tahap awal. Apa yang akan datang selanjutnya tak lagi sekadar soal simbol atau ramalan, melainkan perebutan arah masa depan yang melibatkan banyak kepentingan. Dan singa putih, dengan seluruh kekuatannya, harus segera memilih apakah akan tetap bertahan sebagai pelindung, atau berubah menjadi penentu yang tak bisa lagi mundur. Suasana di sekitar sang figur berubah perlahan, bukan lagi sekadar sorotan publik, melainkan ketegangan yang terasa di ruang-ruang tertutup. Beberapa orang kepercayaannya mulai bersikap berbeda, lebih berhati-hati dalam berbicara, seakan takut setiap kalimat dapat disalahartikan oleh telinga yang tak terlihat. Rapat-rapat penting kini kerap diwarnai perdebatan tajam yang sebelumnya tak pernah terjadi. Usulan yang dulu disepakati bersama mendadak dipertanyakan, sementara keputusan strategis sering tertunda oleh kekhawatiran akan dampak yang sulit diprediksi. Rasa saling curiga mulai menyusup di antara mereka yang seharusnya berdiri di sisi yang sama. Di luar dugaan, salah satu orang terdekatnya justru menjadi sumber kebocoran informasi. Data sensitif berpindah tangan, lalu muncul dalam bentuk kabar miring yang disebar melalui saluran anonim. Jejaknya rapi, nyaris tak terlacak, membuat siapapun sulit menentukan dari mana asalnya. Hart Gumei merasakan perubahan itu sebagai tekanan yang semakin kuat di dadanya. Setiap kali mencoba menenangkan diri, gambaran singa putih muncul dalam pikirannya, kali ini tidak berdiri tegak, melainkan menoleh ke belakang, seolah mengingatkan bahwa ancaman kini datang dari arah yang lebih dekat. Dalam sebuah penglihatan singkat, ia melihat lingkaran kecil di sekitar singa mulai retak, bukan karena serangan luar, tetapi karena celah yang terbuka dari dalam. Retakan itu kecil, namun cukup untuk membuat cahaya perlindungan meredup sesaat sebelum kembali menguat. Sang tokoh sendiri mulai menyadari adanya pergeseran sikap di antara timnya. Tatapan yang dulu penuh keyakinan kini menyimpan keraguan, sementara percakapan terasa lebih berhati-hati, seperti menyembunyikan maksud di balik kalimat yang tampak biasa. Ia tahu, ini bukan sekadar tekanan dari luar, melainkan ujian kepercayaan.
Pada suatu malam, ia menerima pesan tanpa nama yang berisi peringatan singkat tentang pengkhianatan yang sudah terjadi. Tidak ada bukti, hanya rangkaian kata yang membuat pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tak bisa mengabaikannya, tetapi juga tak ingin bertindak gegabah. Kelompok bayangan memanfaatkan situasi itu dengan cermat. Mereka tidak lagi fokus pada serangan langsung, melainkan menanamkan keraguan di setiap celah hubungan yang ada. Strategi ini lebih berbahaya, karena merusak dari dalam tanpa perlu menunjukkan wajah. Di tengah kekacauan tersebut, dukungan publik justru semakin kuat, menciptakan kontras yang membingungkan. Di satu sisi, kepercayaan rakyat meningkat, di sisi lain, fondasi internal mulai goyah. Ketidakseimbangan itu membuat langkah ke depan terasa seperti berjalan di atas tanah rapuh. Hart Gumei merasa waktunya untuk diam telah berakhir. Ia menyadari bahwa jika terus membiarkan arus berjalan tanpa peringatan, dampaknya akan jauh lebih besar. Namun membuka kebenaran berarti menempatkan dirinya di posisi yang semakin berbahaya. Ia pun memutuskan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang tidak langsung, melalui simbol dan perumpamaan, berharap mereka yang peka dapat menangkap maknanya. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebut bahwa singa paling kuat pun bisa terluka jika dikhianati oleh mereka yang berada paling dekat. Ucapan itu menimbulkan kegaduhan baru, memicu spekulasi, serta memperdalam jurang di antara pihak-pihak yang sudah saling mencurigai. Namun bagi sang tokoh, pernyataan tersebut terasa seperti peringatan yang tepat waktu, meski tidak menyelesaikan masalah yang kian rumit. Dan ketika malam kembali turun, badai yang sesungguhnya mulai menunjukkan tanda-tandanya. Bukan lagi sekadar rumor atau intrik kecil, melainkan langkah besar yang akan memaksa semua pihak memilih posisi. Di titik inilah, arah cerita mulai mengarah pada benturan yang tak bisa dihindari. Pagi itu kota diguncang oleh kabar yang membuat suasana berubah drastis. Sebuah isu besar meledak di media, menyeret nama sang tokoh ke dalam pusaran tuduhan yang belum pernah muncul sebelumnya. Judul-judul berita dipenuhi nada menghakimi, sementara warganet terpecah antara membela dan mencela. Tim inti langsung bergerak, mencoba meredam dampak yang terus meluas. Namun setiap klarifikasi justru memunculkan pertanyaan baru, seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja mengarahkan alur agar tetap mengarah pada keraguan. Situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Di ruang pribadinya, sang tokoh duduk dalam diam, memandangi layar yang terus menampilkan potongan berita berganti-ganti. Ia menyadari, ini bukan serangan biasa, melainkan upaya sistematis untuk menggoyahkan pijakan sebelum langkah besar berikutnya diambil. Nafasnya terasa berat, seakan udara di sekitarnya ikut menekan. Hart Gumei merasakan gejolak yang lebih keras dari sebelumnya. Dalam penglihatannya, singa putih kini berdiri di tengah hujan panah yang datang dari berbagai arah. Sebagian terpental sebelum menyentuh tubuhnya, namun beberapa berhasil menggores, meninggalkan cahaya yang meredup sesaat. Ia tahu, perlindungan masih ada, tetapi tidak lagi tanpa celah. Jika tekanan terus meningkat, maka pertahanan bisa terkikis oleh akumulasi serangan yang datang tanpa henti. Perang ini tidak dimenangkan oleh satu pukulan, melainkan oleh ketekunan dalam melemahkan lawan. Di sisi lain, kelompok bayangan mulai menekan sekutu-sekutu lama sang tokoh melalui jalur ekonomi dan politik. Dukungan yang dulu solid mulai ragu untuk tampil ke depan, memilih menunggu arah angin sebelum menentukan sikap. Kesetiaan kini diuji oleh rasa aman masing-masing. Sang tokoh akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada publik. Bukan untuk membantah dengan emosi, melainkan menyampaikan sikap tenang di tengah badai. Ia memilih kata-kata yang menekankan komitmen dan keterbukaan, meski tahu tak semua orang akan percaya. Pidato itu menenangkan sebagian pihak, namun juga memicu kemarahan kelompok yang telah menyiapkan narasi jauh hari. Serangan balik pun datang lebih keras, disertai dokumen yang dipelintir dan kesaksian yang diragukan kebenarannya. Pertarungan opini kini berlangsung tanpa jeda. Dalam keheningan malam, sang tokoh kembali dihampiri mimpi yang membuat dadanya sesak. Ia melihat singa putih berjalan terlatih, tetap berdiri meski luka semakin banyak. Tatapan makhluk itu tidak menunjukkan ketakutan, melainkan keteguhan yang seolah meminta pemilik takdirnya untuk tidak menyerah. Saat terbangun, ia menyadari bahwa keputusan ke depan akan menentukan apakah semua ini berakhir sebagai kehancuran atau justru menjadi awal perubahan besar. Ia tak lagi bisa sekadar bertahan, melainkan harus mulai melangkah dengan strategi yang lebih berani.
Hart Gumei merasakan getaran kuat yang menandakan fase berikutnya segera tiba. Ia memahami bahwa krisis ini bukan penghalang, melainkan gerbang menuju peristiwa yang jauh lebih menentukan. Namun harga yang harus dibayar kemungkinan akan jauh lebih mahal dari sebelumnya. Di balik hiruk-pikuk yang terus menggema, waktu terus bergerak menuju titik yang tak bisa dihindari. Semua pihak, baik yang berada di garis depan maupun yang bersembunyi di balik layar, kini bersiap menghadapi benturan besar. Dan Singa Putih, dengan segala luka yang ia tanggung, tetap berdiri menjaga jalan yang semakin sempit. Gelombang krisis belum mereda ketika satu peristiwa mengejutkan kembali mengguncang kepercayaan publik. Salah satu tokoh yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia tiba-tiba muncul di hadapan media, menyampaikan pernyataan yang berseberangan. Kata-katanya tajam, seolah telah disiapkan untuk menjatuhkan, bukan sekadar berbeda pandangan. Pengakuan itu menyebar cepat, memicu reaksi berantai di berbagai lapisan. Pihak yang ragu kini merasa mendapatkan pembenaran, sementara yang masih bertahan mulai goyah. Situasi menjadi semakin sulit karena tuduhan datang dari orang yang pernah berada di lingkaran terdekat. Sang tokoh menahan diri untuk tidak langsung membalas. Ia memahami bahwa setiap respons emosional hanya akan memperkeruh keadaan. Namun di dalam hatinya, ada rasa perih yang sulit disangkal, sebab pengkhianatan selalu meninggalkan luka yang lebih dalam dibanding serangan terbuka. Hart Gumei melihat perubahan besar dalam penglihatannya. Singa Putih kini berdiri di tepi jurang, di bawahnya terbentang kegelapan yang tak berujung. Dari belakang, bayangan panjang merayap mendekat, mencoba mendorong tanpa suara, memanfaatkan kelengahan sekecil apapun. Kelompok bayangan menganggap momen ini sebagai kesempatan emas. Mereka meningkatkan tekanan melalui jalur hukum dan ekonomi, menciptakan situasi seolah-olah segala arah tertutup. Tujuannya bukan hanya menjatuhkan, tetapi memaksa sang tokoh kehilangan ruang gerak sebelum ia sempat bangkit. Di tengah tekanan yang kian berat, beberapa orang yang selama ini diam justru mulai muncul memberi dukungan terbuka. Mereka menilai serangan yang terjadi terlalu terkoordinasi untuk dianggap kebetulan. Keberanian ini menjadi titik terang kecil di tengah situasi yang suram. Sang tokoh memanfaatkan celah itu untuk menyusun langkah balik. Ia mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang sebelumnya dijauhkan, menyatukan kembali kekuatan yang tercerai-berai. Setiap pertemuan dilakukan dengan hati-hati, menyadari bahwa kebocoran bisa terjadi kapan saja. Dalam salah satu pertemuan tertutup, ia menerima informasi penting tentang siapa saja yang berada di balik rangkaian serangan. Nama-nama besar disebut, kepentingan lama terungkap, dan motif yang selama ini tersembunyi mulai terlihat jelas. Gambaran utuh dari konflik akhirnya mulai terbentuk. Hart Gumei merasakan energi berbeda mengalir dalam penglihatannya. Singa Putih yang sebelumnya terdesak kini mengangkat kepala, sorot matanya kembali menyala lebih terang. Luka-luka masih terlihat, namun langkahnya tak lagi goyah seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa fase bertahan telah berakhir. Kini waktunya memasuki tahap penentuan, di mana satu keputusan bisa mengubah arah seluruh permainan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, karena keraguan hanya akan dimanfaatkan oleh mereka yang menunggu kesempatan. Sang tokoh akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia memilih melangkah maju secara terbuka, bukan untuk menyerang, melainkan membeberkan sebagian fakta yang selama ini disembunyikan demi stabilitas. Langkah ini berisiko, namun diam justru dianggap lebih berbahaya. Ketika berita itu mulai beredar, suasana politik berubah drastis. Pihak yang merasa aman mulai gelisah, sementara yang selama ini tertekan melihat peluang untuk bangkit. Benturan besar kini tak lagi berada di balik layar, melainkan di depan mata semua orang, menandai bahwa cerita telah memasuki babak yang jauh lebih menentukan. Pengumuman yang disampaikan sang tokoh memicu gelombang reaksi yang tak bisa dibendung. Pihak yang selama ini bergerak diam-diam kini terpaksa menampakkan sikap, membentuk barisan yang jelas berseberangan. Garis pemisah antara pendukung dan penentang tak lagi samar, melainkan terlihat terang di hadapan publik. Ruang-ruang diskusi berubah menjadi arena debat sengit. Tuduhan dibalas sanggahan, data dipertentangkan dengan narasi, sementara masyarakat dipaksa memilih arah di tengah banjir informasi yang saling bertabrakan. Ketegangan menyebar cepat, menciptakan suasana yang jauh dari tenang. Kelompok bayangan yang sebelumnya bermain di balik layar kini bergerak lebih agresif. Mereka melancarkan langkah-langkah hukum, tekanan ekonomi,
serta manuver politik yang dirancang untuk mengunci ruang gerak lawan. Tujuannya satu, memastikan tidak ada celah untuk bangkit kembali. Sang tokoh menghadapi semua itu dengan kesiapan yang lebih matang dibanding sebelumnya. Dukungan dari berbagai pihak mulai menguat, bukan hanya karena simpati, tetapi juga karena kepentingan yang kini sejalan. Aliansi baru terbentuk, membawa keseimbangan dalam pertarungan yang semakin terbuka. Hart Gumei melihat pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Singa putih kini berdiri di tengah lapangan luas, dikelilingi oleh cahaya dan bayangan yang saling bertubrukan. Setiap raungannya memecah gelap, seolah menandai babak baru dalam konflik yang tak lagi bisa ditunda. Namun pertarungan itu juga menguras kekuatan. Cahaya yang menyelimuti sang penjaga mulai berdenyut tidak stabil, menandakan bahwa setiap langkah maju menuntut pengorbanan yang tak ringan. Kemenangan, jika memang datang, tidak akan hadir tanpa meninggalkan jejak luka. Di dunia nyata, tekanan terhadap sang tokoh mencapai tingkat yang belum pernah terjadi. Jadwal padat, pertemuan maraton, serta serangan opini yang datang tanpa henti membuat waktu istirahat hampir tak ada. Tubuh bisa dipaksa bergerak, tetapi batin tak selalu mampu mengikuti. Meski demikian, ia memilih tidak mundur. Setiap keputusan kini diambil dengan pertimbangan matang, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh lawan. Fokusnya bukan lagi sekadar bertahan, melainkan mengarahkan konflik menuju titik yang bisa diselesaikan. Di sisi lain, beberapa tokoh lama yang merasa terdesak mulai mengambil langkah nekat. Mereka mencoba menciptakan kejutan yang diharapkan mampu membalik keadaan secara cepat. Risiko diabaikan, karena bagi mereka, kekalahan dianggap lebih berbahaya daripada perjudian. Hart Gumei merasakan adanya gelombang besar yang akan segera menghantam. Dalam penglihatannya, langit di atas Singa Putih menggelap, petir menyambar, dan angin berputar membentuk pusaran raksasa. Ini pertanda bahwa ujian terberat belum lewat, justru baru akan dimulai. Ia mencoba menyampaikan peringatan melalui simbol-simbol dalam setiap kesempatan yang ia miliki. Pesannya sederhana namun berat, bahwa keserakahan seringkali menghancurkan mereka yang merasa paling aman. Namun tidak semua pihak mau mendengar, terutama yang sudah terlanjur larut dalam ambisi. Dan ketika semua persiapan seolah telah dilakukan, satu peristiwa tak terduga pun muncul, mengubah arah permainan dalam sekejap. Bukan serangan yang direncanakan, melainkan kejadian yang membuka fakta besar di depan publik. Di titik ini, nasib banyak orang akan ditentukan oleh bagaimana mereka menghadapi kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Peristiwa tak terduga itu datang dari arah yang tidak diperhitungkan siapapun. Sebuah dokumen lama muncul ke permukaan, disertai rekaman, yang menunjukkan rangkaian kesepakatan tersembunyi antara beberapa tokoh berpengaruh. Bukti tersebut menyebar luas sebelum sempat dihentikan, memicu kegemparan yang sulit dibendung. Reaksi publik berlangsung cepat dan keras. Nama-nama yang selama ini dipandang bersih mendadak dipertanyakan, sementara figur yang sebelumnya ditekan mulai mendapat simpati. Narasi yang dibangun berbulan-bulan runtuh dalam hitungan jam, digantikan oleh tuntutan agar kebenaran dibuka tanpa sisa. Kelompok yang berada di balik layar mencoba mengendalikan situasi, namun langkah mereka terlambat. Setiap bantahan justru memunculkan petunjuk baru, seakan ada aliran informasi yang sengaja dilepaskan bertahap untuk memperbesar dampak. Kepanikan mulai terlihat di antara barisan mereka. Sang tokoh memanfaatkan momen ini dengan hati-hati. Ia menahan diri untuk tidak bersorak, memilih tetap fokus pada jalur yang telah direncanakan. Baginya, ini bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan kesempatan untuk membersihkan sistem yang selama ini tertutup rapat. Di ruang pribadinya, ia merasakan beban yang sedikit berkurang, meski ancaman belum sepenuhnya hilang. Masih ada pihak yang siap mempertahankan kepentingan dengan cara apapun, namun keseimbangan kini tak lagi timpang. Untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan nyata untuk keluar dari tekanan panjang. Hart Gumei menyaksikan perubahan itu dalam penglihatannya. Singa Putih berdiri lebih tegak, dikelilingi cahaya yang kembali stabil. Bayangan yang sebelumnya mendekat kini mundur beberapa langkah, seolah menunggu kesempatan lain yang belum tentu datang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dalam gambaran berikutnya, ia melihat jalan panjang dengan dua persimpangan besar, masing-masing membawa konsekuensi berbeda.
Salah satu mengarah pada kekuasaan yang cepat, sementara yang lain menawarkan perubahan lambat dengan risiko yang lebih besar. Sang tokoh mulai dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Tekanan dari berbagai pihak datang silih berganti, mendorongnya mengambil jalur yang dianggap paling menguntungkan dalam waktu singkat. Di sisi lain, nuraninya mengingatkan bahwa hasil instan seringkali menyimpan jebakan. Beberapa sekutu menyarankan langkah aman demi menjaga posisi, sementara suara dari luar lingkaran inti justru meminta keberanian untuk membongkar lebih jauh. Pertentangan pendapat ini membuat suasana rapat semakin tegang, karena setiap keputusan akan menentukan arah masa depan banyak orang. Kelompok lama yang tersudut mulai bergerak dengan cara yang lebih berbahaya. Mereka tidak lagi fokus pada citra, melainkan pada upaya mempertahankan pengaruh melalui jalur belakang. Ancaman tak lagi datang dalam bentuk rumor, tetapi mulai terasa sebagai risiko nyata. Hart Gumei merasakan tekanan kuat di dadanya, menandakan fase akhir semakin dekat. Ia memahami bahwa perlindungan gaib bukan jaminan keselamatan mutlak, melainkan kesempatan agar manusia dapat memilih dengan bijak. Jika pilihan salah, konsekuensinya akan tetap harus ditanggung. Malam demi malam berlalu dengan keputusan yang terus ditunda, karena sang tokoh tahu satu langkah keliru dapat menghapus semua yang telah diperjuangkan. Di balik sikap tenangnya, pertarungan batin berlangsung sengit, antara ambisi, tanggung jawab, dan rasa takut kehilangan segalanya. Dan ketika fajar berikutnya menyingsing, ia akhirnya bersiap mengambil keputusan yang akan menutup bab panjang penuh intrik ini. Apakah ia memilih jalan cepat yang penuh jebakan, atau rute berliku yang menguras tenaga namun membuka harapan baru, akan segera terjawab dalam waktu yang tidak lama lagi. Keputusan itu akhirnya diambil saat matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi. Sang tokoh memilih jalan yang paling berat, menolak tawaran aman yang menjanjikan kemenangan cepat. Ia sadar, langkah ini akan memperpanjang konflik, namun memberi peluang untuk perubahan yang lebih bersih. Pernyataan resminya disampaikan dengan tenang, namun dampaknya seperti petir di siang bolong. Ia membuka sebagian fakta yang selama ini disimpan, bukan untuk menjatuhkan individu, melainkan memperlihatkan pola permainan yang telah lama merugikan banyak pihak. Reaksi pun meledak dari berbagai arah. Pendukung garis keras merasa kecewa karena harapan akan kemenangan instan sirna. Namun kelompok yang mendambakan perbaikan sistem justru melihat secercah harapan. Polarisasi tak bisa dihindari, tetapi kali ini perdebatan bergerak menuju substansi, bukan sekadar serangan personal. Kelompok lama yang tersudut mencoba melakukan langkah terakhir. Tekanan hukum, lobi internasional, hingga upaya mengguncang stabilitas sosial dilakukan hampir bersamaan. Namun upaya tersebut tidak lagi sekuat sebelumnya, karena sebagian jaringan mereka telah terungkap dan kehilangan kepercayaan. Hart Gumei menyaksikan momen itu dalam penglihatan yang paling jelas sepanjang perjalanan ini. Singa putih berdiri di puncak bukit, bukan lagi dikepung bayangan, melainkan menghadap cahaya matahari yang perlahan naik. Mahkota yang retak ini memantulkan sinar terang, seolah luka lama telah berubah menjadi kekuatan. Namun makhluk itu tidak duduk di singgasana. Ia justru melangkah turun, meninggalkan tempat tinggi, berjalan sejajar dengan barisan manusia di bawahnya. Pesan itu begitu kuat, bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berarti berada di atas, melainkan mampu berjalan bersama. Di dunia nyata, langkah sang tokoh mulai membawa perubahan nyata. Proses yang sebelumnya tertutup kini dibuka, kerjasama lintas kelompok mulai terbentuk, dan keputusan penting tak lagi diambil dalam ruang sempit. Perjalanan masih panjang, tetapi arah telah bergeser. Tekanan memang belum sepenuhnya hilang, namun kini datang dengan bentuk yang lebih jujur. Perbedaan pendapat tetap ada, tetapi tak lagi diselimuti intrik gelap yang sulit dilacak. Pertarungan berubah menjadi adu gagasan, bukan perang bayangan. Sang tokoh akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega, meski beban tanggung jawab tetap besar. Ia memahami bahwa perlindungan yang selama ini terasa bukanlah jaminan tanpa batas, melainkan dorongan agar ia berani memilih jalan yang benar ketika kesempatan datang. Hart Gumei menutup rangkaian penglihatannya dengan rasa yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan hebat, hanya ketenangan yang menyisakan kelelahan sekaligus syukur. Ia tahu, tugasnya bukan menentukan hasil, melainkan menyampaikan peringatan agar manusia tidak lupa pada batasnya. Di tengah hiruk-pikuk perubahan,
sebagian orang mungkin masih meragukan kisah singa putih dan makna di baliknya. Namun bagi mereka yang mengalami langsung rangkaian peristiwa ini, simbol itu akan selalu diingat sebagai penanda bahwa kekuatan terbesar sering datang dalam bentuk ujian, bukan kemudahan. Dan ketika hari terus berjalan menuju masa depan yang belum pasti, satu pesan tetap bergema tanpa suara. Bahwa takdir memang membuka pintu, tetapi manusia yang menentukan apakah ia melangkah dengan keberanian atau terjebak dalam ambisi. Di sanalah kisah ini menemukan akhirnya, sekaligus awal dari perjalanan yang baru.